Di tengah pengerahan pasukan Amerika Serikat ke Timur Tengah, Departemen Pertahanan Amerika Serikat tengah merancang skenario serangan darat ke Iran untuk beberapa pekan. Rencana invasi melalui jalur darat itu menandai fase baru perang Iran dan AS. Meski keputusan tetap ada di tangan Presiden AS Donald Trump, operasi darat dinilai lebih berbahaya dibandingkan serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran beberapa pekan terakhir. Lalu apa target dan dampaknya? Kita bahas bersama dosen ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo. Selamat sore Pak Broto, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mas Victor. Pak Broto, operasi darat pasukan Amerika Serikat disebut akan lebih berbahaya dibandingkan serangan 4 pekan terakhir begitu. Bagaimana analisa Anda terkait rencana invasi darat Amerika Serikat ke Iran, Pak Broto? Sebetulnya invasi darat itu kan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan ya. Artinya kan serangan udara itu memang biasanya menjadi pembuka bagi operasi di darat. Nah, dia kemudian akan menjadi masalah karena kalau Amerika Serikat memutuskan untuk masuk ke Iran di darat, seharusnya mereka belajar dari pengalaman masa lalu, terutama di Afghanistan dan juga di Irak. Jadi operasi darat itu akan memakan korban jiwa yang relatif lebih besar, terutama di pihak Amerika Serikat, dan itu nanti akan menimbulkan biaya politik yang harus ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat. Mhm, mhm. Washington Post ini menyebut operasi darat yang direncanakan tidak akan menjadi invasi berskala penuh ya, tapi dapat mencakup penyergapan oleh personel operasi khusus dan infanteri. Bicara soal dampak operasi darat nih Pak Broto, tentu operasi semacam ini juga mengancam keselamatan personel Amerika Serikat ya, karena berpotensi terpapar serangan tembakan ataupun peledak begitu. Melihat karakter Trump yang terbilang impulsif, apakah Anda melihat operasi darat ini akan diluncurkan oleh Amerika Serikat dalam waktu dekat atau masih menunggu beberapa pekan lagi, Pak Broto? Kalau dilihat dari textbook apa yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan dan juga di Irak, operasi darat itu biasanya tidak akan dilakukan dalam skala yang kecil, karena dia biasanya kan akan menyasar kepentingan politik yang besar. Kalau di Afghanistan dan juga di Irak kan memang tujuan utamanya kan untuk memastikan pergantian rezimnya terjadi. Jadi dari situ sebetulnya akan ada biaya yang akan ditanggung dalam konteks jatuhnya korban jiwa. Kalau dia dirancang sebagai operasi kecil, operasi yang decisif, kemudian tidak menggunakan banyak personel, nanti pertanyaannya adalah tujuan yang mau disasar itu apa? Artinya begini, kalau dia memang berusaha untuk menyelesaikan perangnya, memenangkan perangnya secara utuh, maka dia kemudian harus bisa mengganti kepemimpinan secara drastis. Dan untuk itu dia akan butuh mitra. Itu kan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan. Kenapa mereka kemudian beraliansi dengan Northern Alliance dalam konteks tahun 2001. Nah, kalau kita kemudian melihat ke dalam fase yang sudah dikerjakan oleh Amerika Serikat, sebetulnya memang fase berikutnya ya memang akan dilakukan operasi darat tersebut. Jadi kalau kita sudah melihat apa yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir, memang normalnya berdasarkan playbooks-nya ya dia akan dilakukan dalam waktu ya kira-kira 1 minggu, 2 minggu ke depan. Mhm, mhm. Pak Broto, salah satu skenario yang dibahas dalam rencana invasi darat ke Iran adalah operasi di Pulau Kark yang merupakan titik ekspor minyak penting bagi Iran begitu. Pulau Kark ini terletak 26 kilometer dari pantai Iran di ujung utara Teluk Persia dan berada di perairan cukup dalam yang memungkinkan kapal tanker untuk berlabuh. Apakah dengan menyerang pulau itu Amerika Serikat akan mencapai tujuan utamanya untuk mengganggu perdagangan energi Iran, Pak Broto? Kalau yang disasar adalah Pulau Kar, maka berarti logika yang dipakai kan bagaimana mengamankan kembali jalur di Selat Hormuz. Artinya kalau misalnya ada operasi di sana kemudian tidak disertai dengan ada deployment pasukan untuk mengamankan wilayah tersebut, maka hal tersebut menjadi tidak berguna. Jadi dari situ, meskipun operasinya dilakukan terbatas di situ, PR-nya kemudian adalah mempertahankannya nanti seperti apa. Hmm, Jadi harus ada dukungan persenjataan, terutama angkatan laut yang harus diterjunkan di situ juga. ya. Nah itu yang nanti jadi PR sebetulnya. Jadi bukan operasinya sendiri, tapi apa yang kemudian harus dilakukan setelah operasinya itu dimulai. Mhm, mhm. Ada pula operasi penyergapan di pesisir Selat Hormuz untuk mengatasi ancaman pelayaran begitu. Lokasinya sekitar 483 kilometer dari Pulau Kark. Sepertinya Amerika Serikat ini sangat ingin memberikan tekanan besar terhadap perekonomian di Iran. Apakah dengan memiskinkan Iran akan benar-benar menghentikan serangan Amerika Serikat ke Iran, Pak Broto? Sebetulnya kalau kita lihat ya, Iran itu kan sudah mendapatkan embargo dari Amerika Serikat dari sejak 1979 sampai ke sekarang. Artinya semua upaya yang bisa dilakukan dengan sanksi ekonomi dan seterusnya itu sudah diberikan.
oleh Amerika Serikat ke Iran. Tapi sanksi itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada dukungan internasional. Kan bagian ini yang hilang sebetulnya. Mhm. Nah, sama saja dengan nanti kalau misalnya Amerika Serikat memutuskan untuk menguasai pulau tersebut dengan harapan mengganggu produksi minyak dan seterusnya, distribusi minyak dan seterusnya, kan dia hanya satu titik dalam jalur distribusinya. Masih ada sisi pesisir Iran yang harus diperhatikan juga. Apakah kemudian Amerika Serikat akan melakukan operasi di wilayah tersebut untuk melakukan penguasaan? Itu nanti juga jadi kendala. Mhm. Jadi dari situ sebetulnya kita tidak bisa melihat ini sebagai satu titik parsial saja. Karena kalau bagi Amerika Serikat kan tidak ada kebutuhan bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka memang dalam tanda petik memenangkan perang. Kalau Mhm. mereka melakukan operasi darat, artinya yang akan mereka sasar sebetulnya adalah ada penguasaan. Nah, penguasaan itu kan kemudian akan membutuhkan dukungan yang lebih besar, bukan hanya dukungan pasukan dari mereka, tapi juga dukungan internasional. Karena kalau misalnya ada penguasaan, maka kita betul-betul akan melihat ada negara yang melakukan invasi ke negara lain. Nah, Mhm. ini yang harus dipertimbangkan, pasti akan ada pukulan balik secara diplomatik juga dari masyarakat internasional. Mhm. Mhm. Jika invasi darat ini dilakukan oleh Amerika Serikat diputuskan oleh Presiden Donald Trump, Anda melihat potensi negara mana saja yang akan berada di belakang pasukan Amerika Serikat? Ya, secara tradisional kan memang yang selalu mengikuti Amerika Serikat itu negara-negara mitra aliansinya, NATO, dan juga kalau dalam konteks ini negara-negara Teluk, negara-negara Arab Teluk yang memang punya isu, punya masalah dengan Amerika Serikat, mereka akan punya kemungkinan untuk bisa on board dalam upaya Amerika Serikat tersebut. Mhm. Tapi nanti betul-betul harus dihitung apakah memang operasi ini akan bisa menyelesaikan permasalahan secara penuh. Ya, permasalahan secara penuh itu kan kalau misalnya yang disasar adalah ada perubahan rezim secara drastis di Iran, siapa nanti kandidatnya? Apakah kandidat tersebut bisa dimunculkan segera dan seterusnya? Karena semakin lama proses tersebut terjadi, nanti biaya perangnya akan semakin besar bagi Amerika Serikat. Mhm. Dan kalau biaya perang tersebut besar, Amerika Serikat akan mendorong siapapun mitra yang terlibat di dalamnya, entah itu negara-negara anggota NATO ataupun itu negara-negara Arab Teluk untuk ikut membantu. Mhm. Jadi dari situ perhitungan-perhitungan tentang logistik perang, biaya perang yang harus dikeluarkan, itu nanti yang akan menentukan apakah negara-negara yang selama ini jadi mitra aliansi Amerika Serikat bersedia untuk Mhm. kemudian turut menanggung beban tersebut. Apakah dalam invasi darat ini disebutkan jika memang berencana untuk menyerang Pulau Clark terlebih dahulu karena pulau ini eh, mengekspor sekitar 90% minyak mentahnya, kemudian juga ada penggerbekan di kawasan pesisir di sekitar Selat Hormuz. Ini berarti alasan untuk menekan perekonomian Iran, ini alasan kedua. Alasan pertamanya adalah tetap kekuasaan yang pertama. Nuklir bukan lagi dari poin utama, Pak Broto. Iya, sebetulnya serangan yang dilakukan di bulan Februari itu sudah mengakhiri argumentasi bahwa masalah ini masalah nuklir. Itu yang pertama. Jadi dia betul-betul bergeser menjadi masalah politik untuk pergantian rezim. Nah, Mhm. ketika kemudian perangnya terjadi, ternyata apa yang dilakukan oleh Iran itu menyasar target-target ekonomi, terutama infrastruktur minyak, termasuk penutupan Selat Hormuz. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah bagi masyarakat internasional, bukan hanya bagi Amerika Serikat. Kan sebetulnya negara-negara Asia justru lebih terdampak. Nah, dari situ kemudian muncul pertimbangan untuk berusaha dalam tanda petik membebaskan Selat Hormuz. Nah, itu yang ide dari operasi daratnya kan sebetulnya salah satunya ditujukan ke sana. Tapi apakah dia akan betul-betul bisa membebaskan Selat Hormuz tanpa ada perubahan rezim? Dia tidak akan bisa dilakukan. Mhm. Karena bagaimanapun kan kendali atas wilayah Iran, kan kita tidak hanya bicara di Pulau Kar tersebut ya, karena tadi kan ada pesisir barat dari Iran yang menghadap ke Selat Hormuz yang juga harus dipertimbangkan. Karena ini kan satu kesatuan kalau kita Mhm. mau mengamankan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz tersebut. Nah, itu yang kemudian nanti harus dihitung dengan lebih cermat. Nah, kekhawatirannya adalah kalau ini dilakukan, kemudian resistensinya Iran itu besar dan pasti akan besar, maka akan makan waktu yang panjang. Jadi Mhm. dari sini sebetulnya yang bisa kita lihat adalah perhitungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, oleh Trump, sepertinya tidak sepanjang itu. Ya. Nah, ini yang sebetulnya jadi bahayanya ya, karena dia diinginkan oleh Trump untuk menurunkan tensi supaya Iran menjadi tertekan, tapi kalau dia menerjunkan pasukan daratnya, dia akan memperlama proses perangnya. Ya. Dan itu artinya justru biayanya meningkat. Ya. Ini justru akan menjadi bumerang secara tidak langsung begitu ya. Terima kasih Pak Broto Ya. Wardoyo telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, selamat sore Pak Broto. Terima kasih Mas Victor.